Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Anissa Nurrohmah, NIM 21811334186, Prodi D4 Administrasi Perkantoran, kelas B Wates, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Materi yang akan saya sampaikan yaitu retensi dan karir. Latar belakang, manajemen SDM sendiri bertujuan untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Manajemen perubahan merupakan suatu proses yang sistematis dalam mempengaruhi pada orang, lembaga, atau organisasi ke arah yang lebih baik dengan tujuan pencapaian efisiensi dan efektivitas kerja. Selanjutnya ada karir pada saat ini. Karir adalah hal yang terpenting bagi karyawan saat ini. Lewat karirlah para karyawan dapat mencapai berbagai macam prestasi. Di era sekarang ini, karir digambarkan sebagai kemajuan atau perkembangan dalam perusahaan sebagai profesi yang stabil. Dengan melalui karir tersebut, pada proses SDM, pelatihan, rekrutan, seleksi, penilaian, promosi, dan pemisahan karyawan. Semuanya itu mempengaruhi karir seseorang serta kepuasannya. Selanjutnya ada pandangan dari sebuah karir. Pandangan dari sebuah karir ada 3. Yang pertama rasional, yang kedua intuitif, yang ketiga dependen. Yang pertama rasional merupakan keuntungan dan kerugian terhadap berbagai pilihan dipertimbangkan secara masuk akal dan disusun secara sistematik. Yang kedua intuitif merupakan berbagai macam pilihan yang dipertimbangkan dan keputusan yang dibuat dengan feeling. Yang ketiga dependen merupakan individu yang bertanggung jawab guna membuat dan menunggu pihak lain dalam berbagai situasi untuk memahami apa yang seharusnya dilakukan. Yang selanjutnya ada kontrak psikologis. Kontrak psikologis merupakan harapan antara pemberi kerja terhadap karyawannya, antara satu sama lainnya. Dalam konteks ini bersifat tidak tertulis selama masih bekerja di suatu organisasi. Contohnya adalah seorang karyawan akan diperlakukan secara adil oleh manajernya dengan memberikan sebuah lingkungan kerja yang memuaskan. Diharapkan hal ini dapat berefek jangka panjang. Dengan ekspektasi timbal balik, diartikan juga kontrak psikologis ada ketika karyawan tersebut percaya bahwa kewajibannya terhadap perusahaan setimpal dengan kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Manajemen karir. Manajemen karir adalah proses agar karyawan lebih paham serta mampu mengembangkan minat dan karir mereka, sehingga dapat menggunakan keterampilan dan minat tersebut secara efektif dalam perusahaan. Karyawan bertanggung jawab atas karirnya sendiri. Dia harus menilai keterampilan, minat juga, seperti mencari informasi karir, serta mengambil langkah agar karir yang lebih bahagia dan memuaskan. Yang selanjutnya ada peran karyawan dalam hal pengembangan karir. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan karir untuk diri sendiri. Yang kedua, berinisiatif untuk meminta umpan balik dari manajer dan rekan kerja sehubungan dengan skill yang dimiliki. Yang ketiga, mencari tantangan dengan membuka diri terhadap berbagai kesempatan belajar. Yang keempat, berinteraksi dengan karyawan dari berbagai kelompok yang berbeda, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kelima, menciptakan visibilitas kemampuan untuk dilihat orang lain. Kemudian, manajer sebagai mentor. Manajer sebagai seorang mentor memiliki banyak peran penting dalam karir bisnis. Di antaranya memberikan navigator penting bagi entrepreneur pemula dalam memahami rute yang tepat untuk mencapai tujuan dalam perjalanan karir bisnis, memberikan pandangan baru tanpa memihak dan sangat berbeda dengan coach, menetapkan tujuan dan memberikan evaluasi bisnis, membantu mengenai persoalan investasi dengan mengambil tindakan positif dan memahami potensi ide bisnis, dan membantu untuk menjadi seorang entrepreneur yang bekerja secara cerdas, memberi saran dan mengkombinasikannya dengan pengalaman lama serta proses pemikiran baru. Seorang mentor mempunyai sebuah program guna meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill kepada karyawan yang membutuhkan bimbingan atau belum mahir dalam suatu hal, yaitu mentoring. Kegiatan mentoring ialah berbagi pengalaman dan ilmu. Orientasi dan fokus dari mentoring cenderung menekankan pada suatu kegiatan pendampingan. Selain sebagai mentor, manajer juga sebagai pelatih. Manajer yang berperan sebagai pelatih mempunyai tugas sebagai perencana, pemimpin, teman, pembimbing, dan pengontrol program latihan. Sebagai pelatih yang baik dan benar, seorang manajer harus melakukan komunikasi dua arah. Sebagai pemimpin, jangan hanya mengutarakan hasil yang diharapkan saja.
namun harus mempertimbangkan masukan dan informasi baru dari para karyawan. Dengan ini, seorang karyawan bisa melakukan pelatihan atau coaching guna mentransfer skill dengan individu dalam proses yang menggugah pikiran dan kreatif yang menginspirasi untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional seorang karyawan guna mencapai tujuan atau target yang sedang diinginkan. Pada kegiatan coaching, orientasinya cenderung menyasar pada hal-hal yang langsung peserta butuhkan. Contohnya keterampilan. Mengadakan pelatihan dan pengembangan merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Karena dengan mendapatkan pelatihan, karyawan dapat memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan. Yang selanjutnya ada komitmen. Komitmen karir adalah komponen dimensi subjektif karir yang didefinisikan sebagai konsep yang mempengaruhi, yang mewakili identifikasi dengan serangkaian hubungan pekerjaan dalam bidang pekerjaan yang spesifik dan secara perilaku diekspresikan dalam kemampuan untuk mengatasi ketidakpuasan dalam pencarian tujuan karir. Arya Dantan tahun 1992. Seseorang yang menunjukkan komitmen karir lebih mampu bertahan dalam pencarian tujuan karir, bahkan jika menghadapi rintangan dan kemunduran. Komitmen karir yang berhubungan dengan 3 tipe pengalaman. Yang pertama investasi, yang kedua keterlibatan dengan rekan sejawat, yang ketiga ketertarikan dalam kemampuan karir. Yang selanjutnya pergantian. Pergantian atau perubahan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pembaharuan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pembaharuan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui SDM-nya. Tujuan dari pergantian sendiri adalah yang pertama mengidentifikasi perubahan, yang kedua mempromosikan dan mengelola pertumbuhan, yang ketiga mendukung inovasi produk, dan yang keempat menganalisis. Kesimpulan dari materi tersebut adalah karir merupakan hal terpenting bagi karyawan, karena dengan berkarir akan dapat mencapai berbagai macam prestasi. Dalam pengembangan karir seseorang, dibutuhkan juga manajemen karir. Dengan itu, karyawan akan bertanggung jawab untuk mencapai karirnya sendiri. Dalam mengembangkan karirnya, seorang karyawan juga membutuhkan mentor dan pelatih untuk melakukan kegiatan mentoring dan pelatihan untuk mendapat bimbingan dalam meningkatkan kemampuan hard skill, soft skill, serta keterampilan para karyawan. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, seorang karyawan juga harus berkomitmen pada karirnya. Mungkin cukup sekian video materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.